Terima kasih Kak Noni. Wow. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Dia yang paling layak menerima setiap sorak-sorai dan pujian dari tempat ini. Katakan Yesus. Wow, terima kasih buat sambutannya yang hangat. Sebelum duduk bilang kanan kirinya, it's gonna be awesome. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Aduh. Wah, ini harus ganti iPad ini. Gimana sih, Bu? Selamat siang berarti ya, Pastor ya. Thank you buat Pastor Shani, Pastor David, Pastor Yudi dan semua leaders-leaders yang terus berjuang untuk ICC Jakarta terus ada. Saya bukan tamu, I'm a part of this house. Sampai ngomong aja udah kepelitet nih. Jadi aduh, senang ada di another room of ICC. Karena Kanala selalu bilang we are a big house with many rooms, right? So, ada sukacita hari ini? Berapa banyak yang ditinggalkan oleh ART dan harus hidup dengan maksimal beberapa minggu ini ngurus anak atau suami yang kayak masih anak-anak atau istri kayak ya, I feel you. Dan kita harus melewatinya dengan senyuman. Karena Yesus sudah bangkit, ada amin? Dan seperti kita ketahui, bulan-bulan ini, beberapa minggu lalu kita merayakan Paskah, kebangkitan, Easter. Dan kita tahu kita lagi ada di minggu-minggu, kalau secara kontekstual, minggu-minggu penantian. Akan diberikannya yaitu Roh Kudus penolong yang lain, betul ya? Itu secara konteks, tapi secara kenyataannya Roh Kudus sudah bersama dengan kita, betul ya? Dan di momen ini saya juga rindu untuk berbagi dengan saudara di sisi Jakarta. Hopefully ini hal yang sederhana. Tapi saya percaya sederhana pun belum tentu kita bisa mengerjakannya kalau kita nggak benar-benar rely on Him. Jadi hari ini saya akan share dengan tema yang sama yaitu One Spirit. Betul ya? Kita temanya yang sama. Nah, boleh kita tunduk kepala sebentar sedikit lagi dan kita berdoa. Roh Kudus, hamba hanya orang terbatas yang melayanimu pribadi tanpa batas. Biar siang hari ini aku berdoa sungguh Tuhan. Doa sungguh Roh Kudus, satu sentuhan kasih-Mu untuk setiap kami itu cukup buat kami hari ini, mengubahkan setiap kami hari ini. Bahkan kami pulang tidak sama seperti kami datang. Roh Kudus please nyatakan pribadi-Mu yang masih still eksis sampai hari ini. Kau bukan dongeng, kau bukan cerita ribuan tahun lalu. Kau adalah Roh Allah itu yang hidup bersama dengan kami di generasi ini. Thank you Lord. We honor you, we respect you, and we commit our time into your hand. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama katakan amin. So kita boleh lihat dari satu kitab Lukas ya, ayatnya yang pertama. Ya, ini sudah lebih jelas matanya. Lukas pertama ayatnya yang ke-80. Saya bacakan buat saudara hari ini. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi kalau kita baca perikop ini secara menyeluruh, ini ayat tentang Yohanes Pembaptis. Dan kita orang-orang Kristen familiar banget dengan Yohanes Pembaptis, betul? Dia adalah orang yang Tuhan utus gitu ya. Yohanes ini Tuhan utus untuk membaptis orang-orang Israel mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus hari itu. Dan waktu saya baca ayat ini, hal yang menarik perhatian saya ketika membaca ayat ini pada kalimat makin kuat rohnya. Ya, di terjemahan lain dituliskan bertambah kuat rohnya. Jadi dengan kata lain, saya berpikir berarti kalau ada sesuatu yang dapat bertambah kuat, mungkin jadi sesuatu itu juga dapat bertambah lemah. Setuju atau setuju? Betul ya?
roh kita bisa bertambah kuat, tapi roh kita juga, in other word, bisa bertambah lemah. Dan kita tahu, ya, saya sampai lihat-lihat apa yang diajarin di minggu-minggu sebelumnya. Ada, kok saya jadi lupa, Kak Olive. Dia bagi tentang tubuh, jiwa, dan roh, dan saya nggak mau bahas itu lagi. Beliau udah sangat luar biasa menyampaikannya. Kita ingat, kita ini hidup dengan 3 bagian, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Mana yang bertambah kuat dari ketiga ini ditentukan dari mana yang paling sering kita kasih makan. Sekali lagi, kita terdiri dari 3 bagian tubuh, jiwa, dan roh. Tapi mana yang paling kuat, Pastor? Mana yang paling sering kita kasih makan? Itulah yang akan menjadi paling kuat. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi sebagai manusia biasa yang melayani Tuhan yang luar biasa ini, saya seringkali cenderung melihat, memperhatikan hidup saya, keluarga saya, istri, anak-anak. Kayaknya lebih banyak kami, biar gak menghakimi, kami, saudara sih enggak, memperhatikan kebutuhan yang, lebih banyak memperhatikan kebutuhan yang fisik daripada yang rohani. Ya, memberi makan yang cukup, memberi istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Hati-hati loh, 30, saya umur 36 sekarang, 36 udah bisa kena stroke. Ngeri olahraga. Apalagi dandan yang cukup. Apalagi saya dibapai oleh pastor yang paling fashionable seisi raya. Harus dandan, celana begini setiap bulan ada aja. Dan itu semua kita buat. Ada yang salah? Enggak, karena itu part yang penting juga. Orang gak akan bisa lihat Tuhan kalau gak mau lihat kita juga, betul ya? Dan hari ini ICC, coba cek. Berapa banyak perhatian yang kita pakai dalam hidup kita untuk manusia roh kita. Karena ini juga penting. Ya, bahkan saya percaya hal yang kekal adalah manusia roh kita. That's why it's so important. Bagus kita menjadi brand ambassador surga dengan apa yang orang bisa lihat dengan mata kepala mereka hari ini. Tapi jangan lupa, kita juga adalah roh yang tinggal di dalam tubuh. Jadi saya gak setuju tuh. Udahlah pastor, jangan ngeroh aja. Loh gimana sih? Kita ini roh yang nebeng di tubuh. Jadi yang utama itu adalah roh kita. Jadi kalau kita ngeroh itu udah paling bener banget. Waktu saudara lihat botol air mineral ini, saudara gak akan puji desain luarnya aja. Apalagi kalau kosong udah bekas diminum, betul ya? Tapi apa yang di dalamnya? Apa? Karena yang kita bahas bukan sebenarnya kemasannya. Tapi yang di dalamnya itu yang jauh lebih penting. Yang utama itu adalah airnya. So that's why hari ini saya akan kasih judul sharingnya Living in the Spirit. Ya, hidup dalam roh. Saya akan banyak ayat hari ini, oke ya. Kita harus lebih sering baca ayat daripada baca kebenaran-kebenaran yang katanya benar dan palsu di luar sana. Roma 8 ayat 11 sampai 16. Ini berapa ayat nih? 5 ayat. Boleh gak Bapak Saudara kita berganti-gantian gitu bacanya. Nanti saya yang 11, saudara yang 12 sampai selesai. Dan boleh juga gak kita sambil bergandengan tangan untuk baca ayat ini? Oh gak usah. Oh di sini kok kayak gitu. Oh culture-nya beda berarti. Tegang amat. Jadi tegang gewe. Kita baca yuk Roma 8 ayat 11 sampai 16. Ayat yang 11 dikatakan gini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 12, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, 3. Yang setuju katakan amin.
ayat ini bilang kita ini sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Itulah kita rayakan Jumat Agung dan 3 hari kemudian kebangkitan Paskah Easter kemarin. Kita ini orang-orang, menurut ayat ini kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Tapi ditegaskan lewat ayat ini, kita nggak berhutang kepada daging. Betul ya? Dan oleh karena itu kita nggak perlu lagi, maksudnya kita bukan lagi hidup tentang kepentingan daging, melainkan hidup yang mau dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Tuh, sampai ada sesuatu di mic ini. Kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, ayatnya tadi jelas mengatakan bahwa merekalah orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Saya punya bapak rohani. Kenapa saya jadi anak rohani? Karena saya memilih dan memutuskan untuk beliau pimpin. Betul ya? Betul ya? Dan semua kita di sini pasti punya orang-orang yang kita putuskan untuk berbicara atas hidup kita. Ya. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Suatu hari ada seorang keluarga yang kaya raya banget, saking kayanya itu ya, udah bukan kaya raya, kaya raya banget. Dan mereka hari itu pergi ke satu tempat gitu ya, dan mereka lihat banyak sekali anak-anak gelandangan. Jadi keluarga kaya banget ini, mereka ambil salah satu anak gelandangan itu untuk mereka adopsi ya, dan mereka bawa pulang untuk jadikan anak. Dan anak ini diperlakukan dengan sangat baik, tanpa dibeda-bedakan dengan anak kandung mereka. Namun yang unik, ketika anak ini lapar, walaupun makanan sudah tersaji luar biasa di atas meja, karena kuaya banget, udah ada pelayan-pelayan yang masakin, lengkap, 5 sehat, 10 sempurna, udah makanannya udah kayak gitu. Ya, saking banyaknya saudara. Tapi yang menarik, anak ini ketika lapar, dia akan cari tempat sampah terdekat. Dia akan merogoh tempat sampah itu, dia akan menemukan sesuatu yang mungkin bisa dia makan. Maksudnya gimana, Pastor? Ini gambaran kita. Meskipun anak itu berada di tempat dan keadaan yang berbeda, saudara, tidak secara otomatis merubah attitude mantan gelandangan tersebut. It seems like sama seperti saya dan saudara. Tuhan itu mengadopsi kita dari gelandangan-gelandangan dosa yang upahnya ialah maut. Namun menjadi anaknya tidak merubah sikap dan perilaku kita jadi otomatis benar. Kita jadi anak perkara 1 detik 2 detik kita jadi anak Tuhan. Tapi menjadi anak-anak Tuhan yang punya attitude yang benar, perilaku yang benar, itu gak otomatis saudara. There is a time, there is a process yang harus kita lewati. Waktu Kristus tebus dosa kita semua, keselamatan kita terima tanpa kecuali bagi mereka yang percaya tentunya. Tetapi untuk kita betul-betul melepaskan kendali atas hidup kita, ada sebuah proses perjalanan yang saya sebut sanctification, pengudusan. Kita dipisahkan sedemikian rupa. Ya, perjanjian lama itu sampai aturan makan aja dibahas. Karena hari itu membedakan Yahudi dan non-Yahudi. Tapi setelah Yesus turun ke bumi ini, bahkan mati dan disalib dan bangkit, tidak ada lagi Yahudi non-Yahudi. Semua anak-anak Allah. Tapi enggak serta-merta kita langsung punya sesuatu yang sebutlah benar, sebutlah memuliakan Allah Bapa kita di surga. Ya, meskipun kita sudah diselamatkan, kita masih sering cenderung mengendalikan, menggunakan semua sumber daya yang kita punya tentang kita, untuk kita. Bahkan gak jarang hanya untuk kita. Ya, waktu mungkin, perasaan mungkin, atau hal-hal yang lainnya. Dan waktu Yesus mati, Yesus juga bilang, ikutlah aku. Murid-muridnya akan hidup sama seperti Tuhannya. Jadi sebenarnya kita harus gimana, disalib lagi, Pastor? Bukan. Poinnya di sini untuk kita bisa selesai dengan semua itu, kita perlu mati dengan diri kita sendiri. Kita perlu mati dulu dengan diri kita sendiri. Karena hanya orang mati yang gak bisa dibunuh lagi. Ya, cara kita untuk mati bagi diri sendiri gimana sih, Pastor? Hari ini kita gak benar-benar literary harus ini cari salib dan disalibkan. Tapi kita boleh kasih semuanya, bilang, Tuhan, this is my life. Holy Spirit, this is my life. Let your will be done. Let your kingdom come. Harusnya gaya hidup kita hari ini seperti itu.
Itulah mengapa Tuhan juga menjanjikan untuk dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. So far oke? Oke. Jangan terlalu cepat katanya. Ini ibadah gabungan. Oke, siap. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan gini, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu untuk selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Untuk kita yang sudah diselamatkan, yang jadi anak Allah, gak otomatis karakter kita langsung serupa dengan Allah. Betul gak? That's why we need Holy Spirit. Pertanyaan terbesar yang sering muncul, emang Roh Kudus itu masih ada? Ada. Justru harusnya ada hari-hari ini. Karena memang Yesus sudah bangkit dan janjinya Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap mereka yang percaya. Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk terus perlahan namun pasti kita dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi serupa dengan karakter Kristus. So hari ini living in the Spirit berbicara tentang hidup bersama dengan Roh Kudus, ya, membuat kita bisa mengalami perubahan day by day, ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hidup gak cukup hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita capai selama kita masih ada di bumi ini. Ada amin. So 3 alasan kita perlu hidup bersama dengan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa. Saya sudah disclaimer tadi, there is no big word, there is no something new di sini. Tapi saya percaya untuk memahami ini perlu the rest of our life untuk bisa terus jalan dengan iman kita. Kisah 1 ayat 8 dibilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kingdom of God is kingdom of power. Bahkan di 1 Korintus 4 ayat 20, saudara boleh catat, baca sendiri di rumah. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ini yang gak boleh hilang dalam kekristenan kita. Semua teori akan bermunculan. Memang menuju akhir zaman nabi-nabi palsu akan lahir, akan bangkit, entah dari lubang sudut mana pun mereka akan ada. Mereka akan mulai membolak-balikan keselamatan lah, inilah itulah. You know, kalau pekerjaan kerajaan Allah itu cuman hanya kata-kata, is all about sermon and sermon, memang sangat membosankan, saudara. Kan ayatnya bilang, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. The question is, kita masih ada gak, menyadari gak kuasa dari Roh Kudus yang sudah bersama dengan kita hari ini? We are not a nice Christian, we are a powerful Christian. Jangan hanya mau jadi orang-orang Kristen yang baik, tapi kita harus jadi powerful. Yang saya mimpi-mimpikan dalam hidup saya pribadi. Awal tahun beberapa leader tanya, kamu mimpi apa? Tahun ini 2024. Saya pengen mengecap, membangkitkan orang mati. Kamu maksudnya apa? Saya pengen itu, saya bilang. Saya pengen itu. Saya mau itu, saya mau lihat itu di generasi saya hari ini. Karena memang we are not a nice Christian. Sermonnya bagus. Cepat lagi, makan siangnya cepat. Powerful Christian. Dan keluar dari tempat ini, saya gak mau saudara cuma jadi nice Christian. Shalom, shalom, nothing wrong with that, but powerful. Powerful. Kita memiliki kuasa untuk jadi saksi di dunia ini, mengusir setan, apalagi menyembuhkan orang sakit. Saya punya satu cerita hot from the oven. Ini namanya celup Catherine, ya. Saya dapat kehormatan di PA, jadi PA saya.
Dan suatu kali dia datang, "Bang, this is happen to me." Apa tuh? Jadi dia ini melayani di teens, job utamanya, tapi sehari-harinya dia ngurusin Bang Winston di kantor gitu ya, kurang lebih begitu. Jadi dia cerita, "Saya kemarin ke dokter dan ditemukan ada kiste." Dan waktu saya dengar itu, roh saya menyala-nyala. Terus, dia sampai, santai bro. Dan saya mau cek nih, saya mau USG, betul ya saudara? USG betul? Ya USG. Bukan di sonor, bukan kan, di USG. Di USG. Oke, kamu USG. Dan waktu di USG bener ada 1 hari itu. Bang, disuruh lagi tunggu sampai dia PMS, menstruasi. Baru dicek lagi. Mungkin itu sisa-sisa dan lain sebagainya. Oke. Tapi waktu saya dengar itu, roh saya menyala-nyala. Ini kerinduan saya tahun ini Tuhan. Tuhan, saya gak mau menyombongkan siapa saya. Saya mau menyombongkan kuasa Roh Kudus yang masih eksis di generasi saya. Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Hari itu saya bilang, kamu percaya gak kuasa dari Roh Kudus? Percaya sih bang. Mukanya gak percaya. Percaya gak? Ya percayalah bang. Oke, kalau percaya kita berdoa. Jadi di mobil saya bersama dia dan calon suaminya Arif. Saya bilang panggil Arif supaya orang gak ngeliat kita aneh-aneh di mobil berduaan nangis-nangisan. Arif masuk ke mobil saya. "Kenapa bang? Lo duduk aja. Yes amin. Oke, saya butuh atmosfer iman." Besoknya dia akan ke dokter lagi untuk cek. Dan waktu dicek, jadi 2 kali cek. Satu cek jadi 2. Sorry, saya kelompat, maaf ya. Jadi pertama kali dia cek, sebelum saya doain itu 2 jadinya. Yang tadinya 1, jadi 3 kali cek. Sorry, 1, 2 kali cek, 2. Saudara, maaf kecepatan lidahnya. Pengen cepat-cepat makan siang. Dan yang pas saya dengar yang kedua jadi 2. Saya bilang gak bisa. Kita harus bikin perhitungan dengan sakit penyakit. Wah, minggu-minggu Paskah lagi kan, kebangkitan. Semua merayakan. Kita berdoa. Akhirnya saya panggil calon suaminya. Kita berdoa. Dan ketiga kali cek, yang 1 itu udah hilang saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ini. Dan waktu minggu lalu berarti 2 minggu lalu mungkin sebelum libur, waktu menyembah seperti hari ini, kayak Roh Kudus tuh challenge saya. Segitu doang iman lo, segitu doang. Maksudnya gimana Roh Kudus? Perkatakan di depan jemaat. Maksudnya gimana? Supaya semua melihat karyaku yang hebat. Aduh, kalau salah kan malu ya. Dikira nabi palsu berikutnya lagi jangan-jangan. Tapi hari itu saya mau taat aja. Kita menyembah dan hari itu memang deep banget penyembahan. Dan saya panggil dia. Waktu kita di The Bridge, kalian siap melihat 1 lagi kemuliaan Tuhan di generasi kita. Siapa? Angkat tangan semua. Haleluya. Dan kalau dihitung dari sekarang mungkin 2-3 minggu lagi dia akan cek. Dan saya percaya the power of Holy Spirit itu akan menyelesaikan semuanya tuntas. Yang percaya katakan amin. Bahkan saya masih ingat momen-momen kita berdoa, kita sebut pit stop hari itu. Ya, di sini ada Brother Sandy and Sister Meme. Mereka itu boleh saya pakai cerita ini belum izin lagi. Gak apa-apa ya? Yang pokoknya nggak bener lah tentang kalian. Gak apa. Saya berteman dengan mereka lama dan saya tahu mereka struggle dengan keturunan, betul ya? Dan hari itu saya lihat muka Meme lagi nyembah, air mata keluar, ingus keluar. Wah, ini kayaknya butuh pertolongan. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya bisa buat untuk orang yang saya kasihin? Doain dong. Lu tahu masalahnya, tapi lu diam-diam aja. Tuhan jangan gitu-gitu amat. Saya bukan Nabi Elia yang menurunkan hujan, Tuhan. Saya orang biasa. Kamu memang biasa, kan saya yang luar biasa. Wah, saya ingat, Meme maju ke depan. Lagi, wah kacau semua. Ya, kamu mau punya anak nggak? Meme lihat saya juga. Mau bang. Kalau mau Tuhan bilang Tuhan mau kasih kamu anak sebelum tahun ini selesai. Dan Meme hari itu mungkin dia bingung karena bercanda iya sering sama dia, berantem iya sama dia, serius juga sering meeting sama dia. Ini orang lagi kesurupan atau gimana? Beneran Mei, Tuhan bilang Tuhan mau kasih. Dan hari itu Tuhan bilang sentuh karena saya tahu dia berbeda jenis
kelamin dengan saya panggil siapa ya waktu itu ya? Agnes ya. Agnes datang sini. Pegang. Rahim itu di bagian mana? Setahu saya di sini. Bukan bang, di sini. Oke. Pegang rahim dia. Jadi waktu itu sama dengan saudara hari ini kita berkumpul. Kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tahu gak saudara? Untuk taat itu memang deg-degan. Taat itu beresiko. Makanya jarang orang mau taat kan. Aduh, Mei, udah hamil belum? Belum bang. November bro. Mana? Betul ya? Betul gak? Betul gak? Datengin suaminya. Lu tuh yang benar gaya lu. Coba kayak gimana? Gak bener lu gaya. Ini setelah dibegituin. Ini yang ngerti-ngerti aja oke? Tetap kudus oke? Ini Roh Kudus loh yang kita bahas. Langsung kakinya digini-giniin gitu biar masuk gitu. Gimana gitu? Udah bang, udah semua cara bang. Wah saya udah mulai frustasi. Waduh malu nih. Elektabilitas saya menurun ini kalau kayak gini. Tapi saya ingat Desember. Pokoknya sebelum tahun itu selesai. Saya lupa ingat Desember tanggal berapa. Tapi mereka datang bilang, Meme hamil. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus. Dan harinya kita kenal anaknya bernama Madeline. Oke? Meme Sandi. Luar biasa. Woo! It's not just a story. Tapi Roh Kudus yang sama yang di Bandung itu juga adalah Roh Kudus yang sama di Jakarta hari ini. Tapi seringkali kita sudah terlalu biasa hal yang luar biasa. Jadi kita mulai kadang-kadang ketipu lagi dengan istilah-istilah apapun yang dibuat di sosial media. Roh Kudusnya sama dan masih eksis sampai hari ini. Kita perlu kuasa dari Roh Kudus untuk kita berani menjangkau dan melayani jiwa-jiwa. Volunteer yang hari ini kasih tepuk tangan buat mereka semua. Mereka ini orang-orang berani. Besok udah kerja lagi, kasih waktu lagi melayani. Saya salut orang-orang hebat ini. Perlu keberanian. Tapi gimana caranya berani? Karena ada Roh Kudus. Orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang gak takut berkorban. Dan bahkan gak pernah transaksional dengan Kristus. Karena pengorbanan adalah sikap hati yang rela untuk memberikan sesuatu yang penting. Untuk melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Itulah pengorbanan. Dan memberi apa yang kita mau itu gampang buat Tuhan. Tuhan goceng aja ya minggu ini oke? Ceban deh Tuhan, ceban. Gampang. Tapi kita butuh pengorbanan untuk memberikan apa yang Tuhan mau. Ya, sama seperti Abraham memberikan Ishak. Dia berkorban hati, pikiran. Gak mungkin dia tidur nyenyak malam itu menurut saya. Ya, dan saya tuliskan, don't give God what you like. Give God what He wants. Dan kalau kita sadar dengan statement ini, isi hati Tuhan selalu jiwa-jiwa. Saya gak percaya cuman segini yang akan diselamatkan di akhir zaman ini. Saya gak percaya karena semua orang Tuhan mau selamatkan. Tapi perlu ada orang-orang yang mau berkorban. Bawa hidupnya dengan kuasa yang sudah dialaminya untuk menjadi saksi-saksi Kristus di luar sana. Kita tidak dapat menjadi saksi Kristus tanpa kuasa Roh Kudus. Karena hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menyentuh dan mengubah hidup seseorang. Sehebat apapun personal touch yang kita buat, kalau Roh Kudus tidak terlibat di dalam, tidak ada yang terjadi di sana. Tapi satu lollipop permen kaki, entah mengapa bentuknya kaki dan dijilat-jilat itu, diberikan sticky notes, diberikan kepada orang yang tepat, dan by the power of Holy Spirit, dia mau dibaptis. That's the power of Holy Spirit. Bukan kuasa dari permen kaki yang dijilat-jilat itu. Minuman apapun namanya yang kita kasih sticky note, itu good, gak ada yang salah. Tapi the power of Holy Spirit yang bisa menyentuh dan mengubahkan. So far oke? Itu yang pertama. Roh Kudus memberikan kuasa. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kreativitas. Sama-sama bilang kreativitas. Kita tahu kreatif ini akar katanya create, yang artinya menciptakan atau punya daya cipta. Dan saya percaya orang yang bergaul dengan Roh Kudus, mereka orang-orang yang pasti jadi kreatif. Jadi gak perlu hanya tanda kutip, gak perlu hanya sangat amat memaksa tim kreatif untuk melakukan sesuatu. Karena setiap kita adalah orang-orang yang kreatif seharusnya. Ya, Roh Kudus itu creator, innovator.
Tapi iblis itu imitator. Dia cuma bisa meniru. Dia paling senang KW-KW. Jadi orang Kristen gak bisa kebeli, jangan pakai KW. Oke? Pakai aja yang bisa kebeli. Dan karena bukan itu juga, siapa kita di hadapan Tuhan dinilai. Betul ya? Dan dunia punya banyak masalah. Sehingga membutuhkan banyak solusi. Setuju dengan itu? Dan semua paten yang ada di dunia ini, semua inovasi yang ada di dunia ini, semua itu dimulai dari masalah. Dan kita tahu prinsip dunia ini. The higher the problem you solve, the higher the reward you get. Betul ya? Jadi jangan komplain. Ketika hari ini kita punya masalah. Hari ini punya perspektif yang lain. Gue akan ketemu paten-paten berikutnya. Gue akan ketemu nih formulasi-formulasi yang menjawab kebutuhan dunia ini. If you can see it, you can fix it. Jangan kamu yang lihat, suruh orang yang beresin. Kelihat juga kagak. Terus marah-marah, enggak. Hari ini apa yang kita bisa buat? Di rumah Tuhan, di rumah kita. If you can see it, you can fix it. Kreatif. Masalah enggak datang, masalah tidak dapat mengubah siapa kita. Saya temukan masalah itu ternyata hanya mengungkap siapa kita sebenarnya. Sama kayak kita ujian sekolah. Ujian itu enggak membuat kita jadi pintar, saudara. Tapi ujian itu menunjukkan sejauh apa kita mengerti hal-hal yang sudah diajarkan. Jadi jangan anti dengan masalah. Karena tidak ada yang salah dengan masalah. Yang ada hanya cara kita melihat masalah. Dan Roh Kudus memberikan kreativitas. Kekuatan kita, kreativitas kita akan terus ada kalau kita berjalan dengan Roh Kudus. Ya, kreativitas tidak muncul dari kenyamanan hidup, namun muncul ketika menghadapi tantangan hidup. Kita nggak butuh Roh Kudus untuk di tengah-tengah masalah itu mengeluh. Orang nggak percaya juga bisa melakukannya. Tapi ketika ada masalah, kita bilang, Tuhan, Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sesuai terpanggil dengan nama dalam Yesus Kristus Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kreativitas muncul. Ya, kreativitas tidak muncul dari kenyamanan hidup. Saya dengar beberapa tahun lalu, dan ini yang ke-6 kalinya kita akan buat Undergo. Mana The Bridge suaranya Undergo? Boleh promosi dikit ya. Aduh Pastor, saya ini keluarganya kalau liburan anak panjang bingung mau diapain lagi. Udah A, B, C, udah mentok apa dan lain sebagainya. Itu kan masalah, saudara, betul ya? Terus saya gak bilang ini, ya anak-anak lu gue yang pusing. Enggak gitu dong saudara. Kan tadi kan saya bilang kreativitas tidak muncul dari kenyamanan hidup. Tentu jadi gak nyaman. Oh gitu ya Ci, oh gitu ya kok. Menurut Cici Koko gimana? Tolonglah bikin aktivitas apa di gereja. Pusing liburnya sebulan 2 bulan bla 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 bla. Apalagi ada yang laporan, kami emang gak kayak keluarga lain. Bisa ke negeri jiran, tiran apalah. Tiren apa. Kami cuma bisa stay di kota. Oke. Tapi melihat masalah itu, saya rembuk dengan tim. Ini gimana ya guys ya? Oke lah, kita bikin aja yuk. Undergo bukan retreat. Bener juga nih konteksnya nih. Kita buat 3 hari 2 malam. Bahkan yang nanti bulan Juni ini kita akan buat di Pangandaran. Dan kita akan kasih special price 3 hari 2 malam 600.000 all in. Buat yang pernah ke Pangandaran pasti berpikir dong, emang bisa? Ya Roh Kudus pasti yang bikin kreatif ini. Saudara ngerti maksud saya? Karena ada masalah jadi kreatif. Karena ada masalah kita mulai lihat, oh yang ini bisa ini, yang ini bisa dilakukan ini, yang ini dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan anti jadi Kristen-Kristen yang hadapin masalah. Apalagi kita setiap minggu by the grace of God orang-orang datang ke Bandung. Saya mau belajar youth. Lama-lama nih kerjaan saya nge-host orang tiap minggu. Saya ngadu kepada bos-bos ICC. Ini gimana? Nge-host jiwa baru juga gak sempat disalam. Yang datang gak tanggung-tanggung 3 batalion. Sewa helikopter 10, Hercules mendarat. Buset. Ini gimana cara nge-hostnya? Bingung saya. Karena ada masalah kreativitas muncul. Kita rembuk lagi tim hari itu. Gimana kalau kita bikin unfold? Kita buka aja dapur kita. Ya orang mau lihat silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kita pull semua ke sana. Karena ada masalah kreativitas muncul. Saya punya istri desainer. Desain, grafis. Dia itu sangat gila lah parentingnya. Kalau saya yang penting anak hidup aman udah.
Nanti Roh Kudus jamah berubah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini minyak, ini. Waduh, lama-lama nih goreng-gorengan pakai minyak tawon, minyak kayu putih aja, minyak ini nggak boleh, minyak. Pusing saya. Sekali datang, Dad, anak kami baru lahir, yang kedua bukan baru lahir, udah 17 bulan. Sekarang itu lebih banyak digital, Dad. Ini buat perkembangan motorik. Anak kami yang kedua namanya Abigail, ini berbahaya banget, Dad. Terus gimana dong? Oke deh, yuk kita bikin buku yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, di flip dan lain sebagainya, untuk kita jawab masalah ini. Dan kita develop bisnis baru dengan Pastor Ivan yang terlibat di dalamnya, dan dalam waktu dekat akan launching. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, boleh. Tapi hal-hal ini yang saya buka bukan buat apa-apa, karena ada masalah, ada kreativitas yang muncul di sana. Betul ya? Jadi jangan takut dengan masalah. Kita maju dikit. Dalam perjanjian lama ada yang disebut minyak urapan. Nanti saudara boleh baca di Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Nah, minyak urapan ini Tuhan kasih resepnya untuk dibuat sedemikian rupa, wangiannya dan lain sebagainya. Dan minyak urapan ini hanya boleh dipakai oleh imam dan raja. Sehingga minyak urapan ini, ya, atau bahasa lebih kekiniannya parfum ini, ya, ini menjadi aroma yang sangat amat khusus. Kalau aroma ini dicium, ada imam siapa nih? Ada raja siapa nih di ruangan ini? Karena sangat khusus sedemikian rupa. Dan itu perjanjian lama. Di perjanjian baru, kita semua sudah diurapi oleh roh yang sama, yang kita sebut Roh Kudus. Pertanyaannya hari ini, apa yang dunia cium dari aroma hidup kita hari ini? Apa ya? Orang Kristen pembawa masalah. Orang Kristen bikin parkiran penuh, macet di mana-mana, apalagi jam bubar ibadah. Orang Kristen mah ibadahnya suka-suka, yang penting gorengan habis dulu baru ibadah. Apakah dunia melihat itu? Dan saya percaya tidak. Ya, seharusnya dunia kalau mencium saya dan saudara hari ini, aromanya itu solusi dan inovasi. Wah, ada orang Kristen, pasti masalah kita beres. Karena Roh Kudus memberikan kita kreativitas. We can create something in our marketplace, in our house, in our family, in our church. Banyak hal yang kita bisa buat karena ada Roh Kudus itu sendiri, bukan karena kita hebat, ya. Jadi harusnya dunia tuh cium kita tuh, solusi ada nih, tenang. Udah ada Jose di sini bersama dengan kita, lulusan terbaik S2 ITB biologi. Salah nggak gue ngomongnya? IPK-nya 4, mate amang 4 bro. Karena ada solusi, karena ada inovasi. Roh Kudus memberikan kita kreativitas, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Saya percaya hal yang viral harusnya keluar dari gereja. Bukan yang viral di luar kita masukin ke gereja. Gereja harusnya jadi center of culture in this world. Gereja buat ini, dunia tiru, bukan dibalik. Dan saya percaya kenapa begitu? Karena ada Roh Kudus, saudara. Karena harusnya Roh Kudus yang taruh sesuatu, bikin. Dunia ikut. Kalau kita udah mulai balik-balik, konser punya itu kita bikin di sini, konser bikin ini kita bikin. Kok udah kebalik-balik? No. We need to find the original things dari Roh Kudus itu. Dan itu masih ada sampai hari ini. Ya, saya nggak pernah peduli kanan kiri mau buat apa, tapi saya mau lihat apa yang Roh Kudus mau kerjakan dan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak khususnya di The Bridge di Bandung. Gak apa-apa, kita gak terlalu populer kelihatannya, kita gak terlalu viral kata orang Bandung. Gak apa-apa, karena memang kita perlu sesuatu kreativitas yang dari Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, katakan amin. Roh Kudus memberikan kehidupan. Yohanes 10 ayat 10 dibilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, katanya di sini, aku datang supaya mereka hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saya temukan kata hidup di sini itu dari bahasa aslinya Zoe. Ya, Zoe yang artinya kualitas kehidupan ilahi. Ya, yang Tuhan sediakan buat umatnya.
Jadi kualitas kehidupan yang melimpah yang Tuhan sedang siapkan untuk saya dan saudara. Gak hanya secara rohani, tapi juga jasmani, even secara jiwani. Itu Tuhan mau buat atas hidup kita. Bahkan Zoe ini kualitas kehidupan yang utuh. Maksudnya gimana? Yang hari ini atau di masa sekarang, juga yang masa akan datang, even sampai ke kekekalan. Itu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Zoe adalah kualitas hidup ilahi yang gak cuman rohani, tapi jasmani, juga emosi, semuanya Tuhan mau berikan dengan melimpah. So every single of us can feeling safe, secure, merasa aman dengan diri kita sendiri. Dan harusnya kehidupan seperti ini yang kita anak Tuhan punya. Dan kalau saudara dekat dengan orang-orang yang Zoe ini, yang punya Zoe ini, saudara tuh akan merasa segar. Karena mereka orang-orang yang gak menguras energi. Mereka bukan orang-orang yang high maintenance. Mereka orang-orang yang bisa berkontribusi, bahkan membantu hidup saudara. Jadi seger ketemu orang-orang yang kayak gini. Bahkan kalau bisa dikejar, dicari. Di belah dan dunia manapun pasti mau dicari. Karena mereka punya Zoe. Ya, orang-orang ini ciri-cirinya gimana? Mereka gak akan menuntut orang lain untuk menyenangkan dirinya. Karena dia tahu hidupnya tidak ditentukan dari apa yang di luar. Karena bukan apa yang ada di luar kita, but apa yang di dalam kita. Itu yang menjadikan kita hidup hari ini. Dan hari ini is as simple, saya mau ingatkan, kita punya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Pakai itu. Untuk kita bisa punya hidup dengan kuasa, punya kreativitas dimanapun Tuhan percayakan kita hari ini. Tapi juga kita punya kehidupan yang benar. Hidup yang hidup istilahnya. Ya, jangan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang benar-benar hidup. Karena ada Zoe life dalam hidup kita. Allah yang telah memberikan rohnya. Saya bersyukur Yesus itu mati dan bangkit. Karena kalau tidak, kita tidak menikmati kuasa dari Zoe, Roh Kudus hari ini. Karena harus. Ya, kualitas kehidupan seperti ini yang Roh Kudus mau buat dalam kehidupan saya dan saudara. Aware gak dengan ini? Apapun masalah saudara, saya percaya keluar dari tempat ini mungkin tidak beres. Tapi saya percaya kuasanya, perspektif saudara udah mulai berubah. Saudara akan lihat sesuatu yang Tuhan mau jadikan dari dan melalui saudara atas setiap hal itu. Dan Yesus bilang di Yohanes 6 ayat 63. Saya mau selesai, saya boleh undang teman-teman praise and worship datang. Waktu itu ada terjadi perdebatan dari murid-murid. Jadi saya harus gimana? Yesus bilang jual semuanya dan lain sebagainya. Sampai banyak orang yang hari itu dengan mata kepala sendiri mereka lihat Yesus hari itu. Tapi mereka bilang ini terlalu berat buat saya. Ini makanannya terlalu berat, saya gak bisa kunyah yang gini-gini. Dan mereka pergi. Kita lihat respon Yesus di Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Apa situasi saudara hari ini? Apa keadaan saudara hari ini? Sadari, Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Dan dia lebih dari sanggup. He can do something for you. Sejauh apa Roh Kudus bekerja, sejauh apa kita mau percaya. Sejauh apa yang dia mau buat atas hidup kita, sejauh apa yang kita mau buka. Sejauh apa yang Roh Kudus mau kayaknya perbaiki, sejauh apa yang kita izinkan untuk direnovasi. Itulah Roh Kudus. Dia pribadi yang lembut, bukan seperti saya yang kayak marah-marah kalau ngomong. Dia tuh lembut. Winston, emang kayak gitu ya? Enggak sih, jangan gitu dong. Gimana sih kamu? Sorry Roh Kudus. Bahkan digambarkan seperti burung merpati. Burung merpati itu kalau gak kenal, kita dekati, dia gak datang, dia pergi, terbang, hilang. Tapi itulah Roh Kudus. Dia ada bersama dengan kita. Sekali kita melupakan dia gak pernah hilang, langsung pergi dulu sebentar, healing bentar ke Bali, dan dia balik lagi ke hati kita. Enggak, dia ada bersama dengan kita. Tapi hari ini izinkan saya untuk bicara. Kita sering kali lupa kita punya kuasa itu hari ini hidup. Kita lebih melihat segala sesuatu yang kayaknya mustahil lah. Bacot nih pendeta di depannya. Roh Kudus bekerja sejauh engkau mengizinkannya untuk bekerja. Hari ini saya gak tahu apa yang saudara lagi alami. Mungkin sama dengan teman saya kemarin, susah punya keturunan dan punya keturunan hari ini.
Mungkin sama dengan teman saya, punya sakit penyakit dan Tuhan bisa angkat dengan caranya yang ajaib. Saya nggak tahu dengan bisnis saudara hari ini. Katanya sampai November grafiknya akan terus menurun. Karena belum diganti-ganti juga, masih masuk sana sini lagi. It's okay. Kita punya Roh Kudus.